Halo semua, perkenalkan nama saya Amiratun Nabila Hisyam dari kelas A2.1 Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan menyajikan sebuah review artikel ilmiah yang berjudul Perempuan Bersuatantra Menghadapi Perubahan Iklim dengan Literasi Ekopsikologi Feminisme. Artikel ini sangat relevan membahas mengenai perempuan yang rentan terdampak perubahan iklim bisa diberdayakan lewat literasi khusus. Artikel ini ditulis oleh Hidriani Santoso, Akitia Kurniati Asrila, Rizal Kurniati, dan Ayutia Mayangsari. Kemudian dipublikasikan pada tahun 2025 di Jurnal Psikologi Sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara detail bagaimana literasi berbasis ekopsikologi feminisme, yaitu gabungan antara psikologi lingkungan dan juga feminisme, dapat membuka wawasan perempuan, mengubah paradigma berpikir mereka tentang lingkungan, dan menggerakkan mereka untuk bertindak aktif, mandiri, dan berdikari dalam menanggapi dampak perubahan iklim seperti kekeringan air, bencana alam, dan krisis ekonomi sekunder. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, yang fokus menggali pengalaman pribadi dan juga cerita mendalam dengan desain studi kasus yang menggunakan purposive sampling, yang artinya mereka sengaja memilih partisipan yang pro lingkungan berdasarkan tes khusus, supaya bisa menggali insight mendalam mengenai perubahan pikiran dan juga sikap. Penelitian ini dilaksanakan secara full online di seluruh Indonesia, memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi sehari-hari dan Google Meet untuk wawancara formal, sehingga bisa menjangkau perempuan di berbagai daerah dengan menjaga privasi dan kerahasiaan data partisipan sepenuhnya. Populasi awal terdiri dari 66 perempuan Indonesia yang berusia 18 sampai 40 tahun yang aktif membaca literasi, khususnya novel karya penulis perempuan Indonesia. Dari situ, sampel dipilih menjadi 5 orang terbaik menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan skor tertinggi New Ecological Predict Scale. Kriteria inklusi adalah perempuan yang berusia 18-40 tahun, memiliki hobi baca yang tinggi, dan sikap pro lingkungan yang kuat. Sedangkan eksklusi otomatis untuk yang skornya rendah dan tidak memenuhi kriteria usia dan minat baca. Pengumpulan data dilakukan 2 tahap. Semua 66 partisipan mengisi New Ecological Predict Scale yang memiliki 15 pertanyaan untuk mengukur sikap dukungan terhadap gerakan pro-ekologi. Kemudian 5 orang terpilih akan diwawancara online dengan 3 pertanyaan tetap, yaitu yang pertama, buku apa yang mengubah pandangan Anda tentang lingkungan? Yang kedua, mengapa buku itu bisa mengubah? Dan yang ketiga, apa yang berubah dari diri Anda terkait lingkungan setelah membaca? Instrumen utamanya adalah NEP Scale, juga panduan wawancara semi-struktural yang fleksibel. Analisis dilakukan menggunakan coding induktif yang bertahap, mulai dari filtering kata-kata sambung dan penghubung, lalu word frekuensi untuk mencari kata dominan, kemudian kategorisasi tema dengan membaca wawancara berulang kali sampai muncul pola benang merah yang utuh dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 novel karya penulis perempuan di Indonesia, yaitu Mata dan Manusia Laut serta Intro karya Oki Madasari, Genduk karya Sundari Marjuki, serta Perempuan Bersampur Merah karya Andaru Intan, berhasil mengubah pandangan mendalam dari kelima partisipan terhadap hubungan perempuan dengan alam. Untuk hasil utama, word frekuensi menemukan 5 kata dominan dengan porsi terbesar, yaitu perempuan, alam, ibu, tokoh, dan lingkungan. Ini bukti bahwa literasi tersebut berhasil membentuk paradigma baru, di mana partisipan melihat alam sebagai entitas yang harus dijaga. Untuk hasil-hasil terkait masalah penelitian, partisipan menceritakan secara emosional bagaimana tokoh perempuan di novel-novel tersebut, yang dimana hal tersebut membuat mereka sadar hubungan sakral antara perempuan dengan alam,
sampai mendorong tindakan nyata seperti membeli produk alami dari petani dan membuat diskusi mengenai isu lingkungan. Untuk rekomendasi penelitian, penulis menyarankan agar literasi ekologi feminisme ini dikembangkan lebih masif menggunakan karya sastra perempuan Indonesia lainnya, supaya bisa menjadi alat pemberdayaan luas untuk perempuan menjadi agen perubahan iklim yang benar-benar mandiri dan berdikari di tingkat masyarakat. Untuk kritik terhadap artikel ini, pertama sampelnya terlalu kecil, hanya 5 orang dari 66 partisipan, sehingga sulit untuk mewakilkan semua perempuan Indonesia dan generalisasi hasilnya lemah. Yang kedua, tidak ada data longitudinal untuk melihat apakah sikap ini bertahan jangka panjang atau hanya sementara. Yang ketiga, analisis frekuensi bagus, tapi masih subjektif karena tergantung interpretasi peneliti, tanpa triangulasi seperti observasi langsung dan fokus grup. Demikian review jurnal dari saya mengenai perempuan persuasantara menghadapi perubahan iklim dengan literasi ekopsikologi feminisme. Terima kasih atas perhatiannya.